Sebab kalau dapat anak mantu yang munafik, dia senyum baik. Tapi keluar dia bilang, daripada waktu hidup kau menderita lebih mati ya. Kasihan itu anak mantu, dia kepingin dapat warisan saja. Tidak bagus itu, tidak indah. Saya ingin mulai dengan pertanyaan ini. Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah, tidak ke atas? Kenapa? Ya jawabannya gampang. Orang-orang sekolah bilang itu karena gaya gravitasi. Betul, tidak salah. Buah kelapa jatuh ke bawah karena gaya gravitasi. Tapi ada jawaban yang sedikit menggoda iman. Untuk orang kembali merenungkan, kenapa buah kelapa jatuh ke bawah, tidak ke atas? Buah kelapa jatuh ke bawah karena yang makan ada duduk di bawah. Itu jawaban. Ya, memang karena yang makan ada duduk di bawah. Maka ketika Tuhan menciptakan dunia dan isinya, tidak lupa Tuhan menciptakan gaya gravitasi. Anda bayangkan kalau dunia diciptakan secara luar biasa dan gaya gravitasi dilupakan oleh Tuhan, buah kelapa jatuh ke atas semua. Susah kita. Mau tinggal di mana, jalan bagaimana, bawa otot ke mana, motor kan tidak bisa. Itu berarti bahwa jauh sebelum ada sesuatu, memang Tuhan mengingat umatnya. Tuhan sadar betul kenapa dunia diciptakan, kenapa semua dibuat, kenapa manusia diciptakan. Tuhan punya rencana bagi manusia. Dan karena rencana indah bagi manusia itu tidak satu titik pun dilupakan oleh Tuhan. Karena dia mau manusia bahagia. Dia mau manusia senang. Toh kalau dalam perjalanannya ternyata manusia tidak senang, tidak bahagia, dia pun salah bukan di Tuhan. Karena detail Tuhan menciptakan segala sesuatu. Ada kemungkinan kesalahannya ada pada manusia. Supaya apa? Ada dua kata yang kalau kata-kata ini pakai kata dasar sama artinya. Kata betul dan benar. Betul dan benar punya arti yang sama. Tapi kalau sama-sama diberi awalan dan akhiran, ke dan an, maka mereka punya arti beda. Yang betul akan menjadi kebetulan, dan yang benar akan menjadi kebenaran. Kalau Anda diciptakan sebagai manusia, itu bukan kebetulan, itu sebuah kebenaran. Kalau Tuhan menjadi Tuhan kita, itu bukan sebuah kebetulan, itu sebuah kebenaran. Dan kalau Anda punya suami, punya muka begitu dan sifat begitu, bukan kebetulan, itu sebuah kebenaran. Kalau Anda punya istri cerewet minta ampun, itu juga bukan sebuah kebetulan, itu sebuah kebenaran. Supaya apa? Sadar bahwa di dalam Tuhan memang tidak ada yang kebetulan. Di dalam Tuhan itu semua ada dalam kebenaran. Supaya orang belajar hidup benar dan hidup di dalam kebenaran, tidak menjauhkan dirinya dari kebenaran. Kenapa? Banyak orang selalu berkata dari kata kebetulan, kebetulan, kebetulan. Hari ini tidak bisa. Hari ini kita akan memulai sesuatu yang baru. Kita tidak lagi ada dalam situasi kebetulan. Kita ada dalam sesuatu situasi kebenaran. Yesus ada dalam penderitaan menuju salib untuk pengampunan dan penebusan dosa manusia. Itu bukan sebuah kebetulan, itu sebuah kebenaran. Dan siapa percaya kepada hal itu, dia sementara percaya kepada kebenaran itu. Saudara-saudara, kita membaca bagian firman ini. Yesus sadar betul bahwa beberapa waktu lagi dia akan meninggalkan murid-muridnya dan orang-orang percaya. Dia akan ke Yerusalem menjalani sebuah masa yang sukar sulit. Dan itu sangat mengganggu iman dari murid-muridnya. Itu mengganggu iman dari orang-orang percaya.
Karena itu dia mau menegaskan sesuatu bagi mereka. Mereka yang orang-orang sederhana itu akan berhadapan dengan para ahli Taurat. Mereka akan berhadapan dengan para pemimpin negeri, para penguasa. Mereka akan berhadapan dengan tekanan hidup yang sangat sulit. Dan karena Yesus tidak mau mereka tergoda dan jatuh, mereka harus jalan terus pada jalan yang Tuhan siapkan karena ada rancangan damai sejahtera bagi mereka. Maka beberapa hal ini Yesus mau mereka ingat baik-baik. Maka sampailah kita pada pengajaran ini. Sebenarnya pengajaran ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12 hanya dibagi di dalam 3 hal saja. Untuk masing-masing kita renungkan apa maksudnya Tuhan memberikan pengajaran ini. Karena sekarang kita tidak lagi bertatap muka dengan Tuhan. Kita lagi mau beriman kepada Tuhan yang tidak kebetulan, tapi ini sebuah kebenaran. Apa yang ingin saya katakan? 1. Yesus mau mengajar murid-muridnya. Dia mulai dengan kata ini sebenarnya. Waspadalah. Waspada itu apa? Waspada itu hati-hati. Hati-hati untuk semua hal. Hati-hati ketika bicara. Hati-hati ketika ambil sikap. Hati-hati ketika mengambil keputusan. Hati-hati ketika bergaul. Hati-hati ketika berusaha. Hati-hati ketika bekerja. Supaya apa? Supaya kamu tidak menyesal. Supaya kamu tidak merasa bahwa ini sebuah kebetulan, tapi ini sebuah kebenaran. Maka berhati-hatilah. Tapi lebih masuk sedikit, Yesus mau supaya mereka hati-hati terhadap satu hal saja. Apa? Berhati-hatilah kepada kemunafikan. Dunia ini bisa dibawa ke arah yang salah. Hidup ini bisa diarahkan pada sesuatu yang salah. Kalau dunia ini dihuni oleh orang-orang munafik. Kalau saya tanya dari sini, angkat tangan yang munafik. Pasti tidak ada. Tapi hati-hatilah dengan mereka yang di luar gereja ini yang munafik. Kenapa? Munafik itu apa? Munafik itu apa? Munafik itu omong lain bikin lain. Maka kita perlu bertobat dari omong lain bikin lain. Tuh, bertobatlah dari omong lain bikin lain. Dan kemunafikan ini sebenarnya Yesus arahkan kepada 2 hal ini. 1, murid-murid Tuhan, orang-orang yang mengaku mengikuti Yesus tidak boleh munafik. Tidak boleh omong lain bikin lain. Tidak boleh. Lurus saja. Benar-benar. Salah-salah. Tidak boleh munafik. Kalau tidak di muka nanti manis sekali. Di belakang tidak bagus. Dan itu betapa menyesakkan dada. Bayangkan kalau Anda punya suami yang munafik. Rasa saya kepingin tinggal di rumah sebelah saja. Tidak boleh. Bayangkan kalau punya istri yang munafik. Punya sahabat-sahabat yang munafik. Punya kelompok yang munafik. Tidak bagus. Kalau ada murid Yesus yang munafik, maka sesungguhnya dia seperti kuburan. Kuburan itu dia keluar keramik. Waktu pasang pakai doa. Tapi dia diisi bangke. Jangan mau jadi orang munafik. Munafik itu seperti saya pakai bedak. Saya waktu baru pakai itu bagus memati. Lihat dari jauh mengkilat ke neon. Tapi mulai panas jalan kok keringat mulai turun. Bawah itu bedak semua tinggal lubang-lubang saja. Dan betapa tidak indah. Karena itu sejak awal Tuhan bilang hati-hati dengan kemunafikan. Tidak bisa. Dan ternyata Tuhan tahu. Banyak murid Tuhan sekalipun tergoda untuk
untuk hidup dalam kemunafikan. Karena itu gampang saja. Di manakah kita menemukan keaslian? Di rumah. Ini pendeta-pendeta dong kalau mau tahu dong baik kok tidak. Jangan tunggu do khotbah. Kalau khotbah pasti bagus. Coba tinggal dan dong satu rumah. Baru bisa dipastikan munafik atau tidak. Munafik atau tidak. Yang asli itu ada di rumah. Semua akan asli. Tidak ada kemunafikan. Maka mari kita bikin sebuah gerakan. Gerakan kembali ke rumah. Ya. Jangan gerakan menuju ke tempat lain. Bikinlah gerakan kembali ke rumah dan keluarga. Kalau di rumah tidak munafik, di jalan tidak munafik, di gereja tidak munafik. Asli. Kadang-kadang botong sampai gereja botong omong subukan botong lagi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam itu. Tapi di rumah dia panggil dia suami. Weh, lo tidak asli lagi. Bayangkan kalau murid Tuhan berjalan dalam keadaan ini. Hidup menjadi agak sulit karena tiap-tiap hari menipu diri, tiap-tiap hari menipu diri, dan tidak akan ada orang nyaman dengan menipu terhadap diri sendiri. Tidak akan ada orang. Mulailah dalam sebuah keaslian. Itu satu. Tapi juga tekanan firman ini ada pada hati-hatilah terhadap ragi, dan dia sebutkan ragi itu adalah kemunafikan orang-orang Farisi. Siapa itu orang Farisi? Farisi adalah golongan ahli Taurat, para rabi dan guru-guru agama. Itu golongan khusus dalam masyarakat Yahudi yang tahu benar segala sesuatu tentang hukum-hukum Taurat. Dan hati-hatilah terhadap kemunafikan mereka yang sok beriman. Hati-hatilah terhadap mereka yang sok beriman. Sebenarnya itu yang mau dikatakan. Sebab apa? Kepada mereka yang sok beriman ini semua akan jadi bias. Anda datang kepada saya bercerita tentang masalah pribadi. Karena saya seorang munafik, saya dengar dengan baik. Mari kita berdoa ya. Pas dia pulang, kita panggil sama satu kasih tahu. Lu jangan kasih tahu siapa ya. Ya itu. Maka lebih parah kemunafikan orang-orang yang sok rohani. Itu lebih parah. Lebih baik benar-benar tidak rohani daripada sok rohani. Bayangkan kalau pendeta belum khotbah dia angguk, dan kemudian dia pulang dia jadi orang pertama yang paling bikin kacau dalam rumah tangga. Itu hal yang tidak baik itu. Tapi tidak ada yang begitu di sini Maksudnya tidak ada satu banyak. Tidak ada kata lain. Hanya satu kata terhadap kemunafikan ini. Sebagai hamba Tuhan saya katakan bertobatlah. Kalau tidak bertobat, berobatlah. Ada sakit dia secara rohani. Supaya nanti ketika orang tua sakit sama video tadi itu tidak urus dalam kemunafikan. Urus dalam ketulusan. Tidak munafik. Sebab kalau dapat anak mantu yang munafik, dia senyum baik. Tapi keluar dia bilang, daripada bab tua hidup kau menderita lebih mati ya. Kasihan itu anak mantu, dia kepingin dapat warisan saya. Tidak bagus itu. Tidak indah. Materi, no alemán, si a mi hermano